Yang pastinya ya makin hari makin sayang sama Anda, makin butuh Anda. Artinya sekarang hidup ayah cuma ingin membuktikan ini wujud rasa ayah sayang ayah ke Anda sebagai suami dan ayah dari anak-anak kita. Anda juga mau ngucapin terima kasih ke ayah udah selalu sabar ngebimbing Anda dari yang baru menikah sampai sekarang. Terima kasih atas pengertiannya, terima kasih atas kerja kerasnya semuanya. Mudah-mudahan rasa ini makin bertambah. Ya semoga kedepannya kita belajar lebih baik lagi. I love you. I love you too. Jauh dari gosip miring dengan hidup penuh kedamaian. Ya, begitulah apa yang tergambar dari kehidupan rumah tangga komedian senior Narji dan sang istri cantiknya Widianti atau yang Jadi awalnya kan dulu aku pramugari. Nah, terus ada sosok manusia. Bilang aja sosok pangeran tampan yang Ada sosok pangeran tampan. Terus di salah satu penumpang itu, ya mungkin karena memang sudah jadi habitnya dia gitu ya. Suka goda-godain cewek gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu dia kayak goda-godain, kayak manggil-manggil nama aku yang ada di sini kan. Penumpang lain udah habis tuh di pesawat, udah turun. Ini Bang Narji masih tetap nih di pesawat. Mas kenapa nggak turun gitu? Ya Mbak, aku mau minta nomor telepon Mbak gitu. Terus aku bilang, Mas maaf ya Mas, nggak boleh soalnya peraturannya harus izin ke kapten gitu. Padahal sih nggak ada peraturan kayak gitu. Cuma aku pikir ya mana mungkin lah berani dia ngetok pintu kapten gitu kan. Udah ternyata berani dia ngetok, Cap, permisi Cap. Saya mau minta nomor telepon salah satu pramugarinya gitu. pada saat gue mau berangkat ke Surabaya itu, dalam kondisi emak gue itu udah dalam keadaan diamputasi. Emak gue bilang gini, siapapun yang duluan nikah, nih tinggal laki-laki 2. Emak nih udah kayak gini, takutnya emak nggak bisa nemenin nikah. Ya udahlah, akhirnya sebelum ke Surabaya itu gue sholat malam. Ya Allah, kalau emang emak saya udah ngomong kayak gitu, siapa duluan deh, abang saya atau saya duluan, saya ikhlas. Tapi tunjukkan saya yang terbaik gitu kan. Saya ada 2 pilihan pada saat itu kan, antara Jakarta atau Surabaya. Karena ke Surabaya itu sambil gue acara, sekalian janjian juga sama seseorang gitu kan. Atau temukan yang lain ya Allah yang menurutmu yang terbaik buat saya gitu kan. Oh bener, begitu kenalan sama dia, yang 2 tahun lupa, yang baru kenalan lupa. Ya udah yang ini aja ya Allah, soalnya gue melihat sesuatu juga pada saat kita penumpangnya agak desek-desekan tuh ya. Full banget gitu kan. Kopernya dia jatuh. Dan di situ gue lihat ada mukena sama surat Yasin. Atas restu Seiring berjalannya waktu dan menghadapi segala rintangan, akhirnya keduanya mampu membuktikan keseriusan cinta mereka hingga berucap janji setia dan suci pada 10 Februari 2008 silam. Kebahagiaan pun menyelimuti batin keduanya. Sebenarnya agak ya nggak nyaman ya awal-awal, karena kan memang kita pengen privacy gitu ya, selalu ditanya, oh benar ya
kamu pacaran sama Narji gitu-gitu di setiap lingkungan kerja gitu, di pertemanan, di keluarga pun, keluarga besar gitu. Sebenarnya nggak nyaman, cuma ya lama-lama udah tahu, oh kan karena dia tuh public figure gitu. Jadi ya lama-lama bisa. Allah. Segalanya lah anak. Anak itu yang menyelamatkan masa depan kita, anak. Kalau kita berhasil mendidik anak sampai akhir hayatnya menjadi orang yang baik, berarti kita berhasil menjaga titipan. Pun memilih untuk meninggalkan karirnya sebagai seorang pramugari dan menuruni jejak sang suami Narji dengan membuat konten lucu di media sosial miliknya. Sarapan dong. Mbak Tari, Bapak mau makan. Makasih ya Mbak. Nggak, habis Ya. sarapan Ayah mau berangkat. Siapin baju dong. Mbak Tari, habis ini Bapak mau berangkat. Tolong siapin baju ya. Nggak, Ayah berangkat ya. Iya ya. Yang pertama ya karena memang dari obrolan kita sebelum nikah udah nggak boleh terbang lagi gitu, karena kan memang dianya udah sibuk kerja di luar. Kalau misalkan akunya terbang lagi, kapan ada waktu ketemunya gitu, apalagi pas udah punya anak gitu, siapa yang nanti mau ngejagain, siapa yang mau ngasuh gitu. Jadi ya memang udah komitmen kita berdua sih. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Melewati banyaknya pelajaran hidup dengan penuh rasa syukur, terbesit dalam hatinya untuk menyempurnakan diri menjadi seorang muslimah yang taat. Terlebih, hal ini pun didukung oleh keinginan sang anak akan dirinya untuk berhijab. Aku tuh dari SMP, sekolah SMP, SMA itu udah mulai berhijab. Cuma waktu pas daftar pramugari, itu memang ketentuannya kan memang nggak boleh pakai hijab waktu itu dari maskapai. Jadi aku lepas hijab. Nah pas menikah, terus punya anak, pas anak itu masuk ke playgroup, itu kan kita masukin sekolah Islam. Terus yang diharuskan memang kalau masuk ke sekolahan itu harus berhijab gitu. Cuma waktu itu hijabnya masih yang diselendangin aja. Pas waktu malam-malam anakku bilang, yang pertama bilang, "Nda kenapa pakai hijabnya di saat ngantar aku sekolah aja." Hidayah itu emang datang dari mana aja ya. Nah kebetulan aku datang dari teguran anak, bukan suami, anak.